untuk menebus manusia yang berdosa ini, Tuhan Yesus perlu disalib. Saudara mengetahui semua manusia telah berdosa, termasuk saudara dan saya. Roma 3:23 berkata, semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saudaraku, sorga itu sorga yang suci. Satu dosa pun tidak ada, saudaraku, bisa masuk ke sorga. Kalau satu dosa masuk ke sorga, maka dosa itu akan mencemarkan sorga, saudaraku. Oleh sebab itu, saudaraku, dosa harus diselesaikan lebih dahulu, saudara. Dan siapakah, saudaraku, yang membuat inisiatif untuk menyelesaikan dosa manusia ini? Yesuslah yang menebus manusia. Yesuslah yang mengulurkan tangannya kepada manusia yang berdosa ini. Agama Kristen adalah agama penebusan, saudaraku. Kita selamat karena ditebus, saudara. Bukan karena perbuatan baik kita. Tetapi, saudaraku, kita memang ditebus oleh darah Yesus. Ditebus oleh Yesus sendiri. Mengapa, saudaraku? Karena kasihnya kepada manusia yang berdosa ini. Dia tidak suka seorang pun binasa. Wah, luar biasa Tuhan kita itu. Dosa bukan sekedar kelemahan manusia. Dosa bukan sekedar kekurangan manusia. Dosa itu melanggar firman Tuhan. Dosa berontak kepada Tuhan. Dan Tuhan itu adil, saudaraku. Oleh karena Tuhan itu adil, dia harus menghukum dosa. Tidak ada dosa yang bisa dibiarkan masuk sorga. Padahal Tuhan menghendaki manusia ini ke sorga. Bagaimanakah jalan keluarnya, saudaraku? Saudaraku yang kasih dalam nama Yesus, jalan keluar, saudaraku, adalah karunia Allah sendiri, saudaraku. Anugerah Tuhan, saudara. Roma 6:23 berkata, upah dosa itu maut, tapi karunia Allah itu hidup yang kekal. Dengan anugerah itu kamu diselamatkan oleh sebab iman. Itu bukan hasil usahamu. Baik, jangan seorang memegahkan diri. Kita diselamatkan karena karunia Tuhan, karena anugerah Tuhan saja, saudaraku. Sorga diberikan dengan cuma-cuma kepada kita, karena ada yang membayar. Siapakah yang membayar? Yaitu Tuhan Yesus sendiri yang membayar dengan darahnya yang mahal, saudaraku. Nah, itu sebabnya dalam ayat emas, saudaraku, dikatakan Yohanes 3:16, karena demikian Allah mengasihi dunia ini sehingga diberikannya anaknya yang tunggal itu, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, saudara, yang diminta daripada kita yaitu percaya kepada Tuhan Yesus, dan kita beroleh hidup yang kekal. Ini janji Tuhan, anugerah Tuhan boleh berlaku bagi kita, saudaraku. Tetapi bagaimanakah Yesus mengangkat dosa kita itu? Saudara, luar biasa sengsara Tuhan Yesus. Pada hari kematian Tuhan Yesus ini, biarlah Roh Kudus menerangkannya kepada kita, saudara. Yesus tahu dia disalib. Bukan Yesus tidak tahu, saudara. 3 kali, saudaraku, dia terangkan mengenai sengsara Tuhan Yesus. Pertama, waktu Tuhan Yesus dipermuliakan di atas gunung. Saudara, di mana dia, saudaraku, kelihatan mulia, saudaraku, bersama Elia, saudaraku, dan Musa. Apakah yang mereka bicarakan? Mereka bicarakan tentang kematian Tuhan Yesus. Kematian Tuhan Yesus adalah hal yang sangat penting untuk manusia, hal yang sangat penting untuk Allah, untuk sorga, saudaraku. Mereka bicarakan, saudaraku. Kelihatan kemuliaan Allah turun. Tetapi Petrus tidak mengerti. Petrus berkata, biarlah kita di sini saja, Tuhan. Kami buat satu kemah untukmu, satu untuk Musa, satu untuk Elia. Saudara, Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya, saudara. Kemudian, saudaraku, Tuhan Yesus menceritakan, saudara, anak manusia itu akan ditangkap dan dibawa ke Yerusalem. Dia dihukum. Kemudian pada hari yang ketiga, dia bangkit daripada kematian. Tuhan Yesus mengatakan terus terang mengenai kematiannya. Nah, saudaraku yang kasih dalam nama Yesus, murid-murid tidak mengerti juga bahwasanya Yesus harus mati di kayu salib, saudara. Sampai pada saat yang terakhir, murid-murid tidak mengerti. Yesus berdoa di Getsemani. Apakah kata Tuhan Yesus? Tuhan Yesus berkata, Bapa, kalau boleh biarlah cawan ini lalu daripada aku, tapi bukan kehendakku, kehendakmu jadi.
Dia berdoa 1 jam. Murid-murid tertidur, saudara. Kemudian Tuhan datang dan membangunkan mereka. Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam saja bersama-sama dengan aku? Mereka mencoba bangun tapi tidak sanggup, saudara. Yesus berdoa lagi. Memang hanya Yesus sendiri yang sanggup mengangkat dosa manusia ini. Tidak ada yang lain, saudara. Karena dialah satu-satunya manusia yang tidak berbuat dosa. Dan semua dosa manusia ditimpakan kepadanya. Dan dia dihukum karena dosa manusia itu. Supaya kita jangan dihukum, saudara. Ini yang kita peringati pada hari ini. Kemudian Tuhan Yesus mengambil cawan itu dan meminumnya, saudaraku, sampai habis. Saudara, disitulah tangan manusia mulai bisa menangkap Tuhan Yesus. Antara imam-imam menangkap Tuhan Yesus. Petrus yang tidak mengerti bahwasanya Yesus harus disalib mengangkat dosa manusia ini mencabut pedangnya. Dan yang memarang hamba imam besar, jatuh daun telinganya. Nah, tapi Tuhan Yesus berkata, Petrus, sarungkan pedangmu. Apa engkau pikir sekarang ini aku tidak bisa memanggil 12 legion tentara malaikat untuk membebaskan kita? Bisa saja Tuhan Yesus memanggil 12 legion tentara malaikat untuk membebaskan. Tetapi dengan demikian, saudaraku, dia tidak jadi mengangkat dosa manusia ini. Tidak jadi. Dia akan ke sorga, tapi semua manusia ke neraka. Yesus tidak mau. Yesus mengasihi manusia. Oleh sebab itu dia rekat telinga itu, saudaraku. Dan kemudian dia mulai ditangkap, sudah dibawa kepada pengadilan imam-imam. Engkaukah anak Allah itu? Ya, seperti katamu itu, dia katakan. Imam berkata, tidak perlu lagi saksi, dia sudah mengakui dia anak Allah. Apakah hukumannya? Salibkan Yesus, salibkan Yesus, salibkan Yesus. Saudara, lalu Yesus dibawa kepada Pilatus. Pilatus memeriksa apakah salahnya Yesus. Tidak ada salah yang terdapat pada Yesus. Memang dia tidak pernah berdosa. Tidak ada dosa terdapat padanya, saudara. Tidak ada. Lalu saudara Pilatus menyerahkan kepada Herodes. Dan Herodes olok-olokkan Tuhan Yesus. Herodes minta tanda ajaib mujizat yang satu pun tidak dijawab oleh Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan dikembalikan lagi kepada Pilatus. Dan imam-imam besar, ahli Taurat, dari orang jauh berteriak-teriak, salibkan Yesus, salibkan Yesus. Lalu Pilatus mencari jalan bebaskan Yesus. Karena banyak mimpi-mimpi dari istrinya yang mengatakan jangan berbuat apa-apa terhadap orang benar itu. Sudah begitu banyak mimpi yang kutanggung karena orang benar ini. Tetapi saudaraku, Pilatus sudah terjepit, saudaraku. Dia tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Saudara, sedang orang ramai berteriak, kalau engkau tidak membunuh dia, disalib, maka engkau adalah musuh kaisar. Dia katakan. Akhirnya saudaraku, Pilatus, saudaraku, berkata satu jalan yang terakhir. Mudah-mudahan mereka boleh terima. Dia katakan, pada hari ini aku biasa membebaskan seorang yang jahat. Maukah engkau membebaskan Barabas, seorang penyamun, seorang perampok untukmu? Ganti Yesus. Dia katakan. Saudaraku, mereka berkata, salibkan Yesus, salibkan Yesus. Dia katakan, lepaskan Barabas bagi kami. Lepaskan Barabas bagi kami. Dia minta seorang yang jahat dan Yesus harus disalib. Saudaraku yang kasih dalam nama Yesus. Lalu mulailah Yesus, saudaraku, mengangkat salib dari Yerusalem ke Golgota. Di tengah jalan, saudaraku, dia tidak sanggup lagi, dia jatuh. Tertimpa salib, terlalu berat, saudara. Semalam-malaman tidak tidur. Apa yang terjadi, saudaraku, syukur ada seorang Simon dari Kirene, saudaraku, yang membantu mengangkat salib Tuhan Yesus ini, saudara, sampai di kayu salib. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, apa yang terjadi di kayu salib? Tuhan Yesus disalibkan, saudaraku. Tangan dipaku, kaki dipaku, saudara. Dan disitulah dia berteriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Bapa, Bapa, mengapa engkau tinggalkan aku? Terjadi perceraian dengan Bapa karena Yesus mengangkat dosa manusia ini. Yesus telah dijadikan dosa supaya kita jadi kebenaran Allah, saudara. Tidak ada jalan yang lain. Inilah jalan satu-satunya, saudara.